Sobat Tani dan rekan-rekan dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan podcast Pojok Mesra BPTP Bengkulu. Mesra Motivation, Education, Science, Research, and Agriculture. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini saya Rahmat Oktavia SPMP mengajak Sobat Tani dan rekan-rekan sekalian mendengar dan menyaksikan bincang-bincang sersan, santai serius, tapi santai. serius. Oh, serius tapi santai ya. Oh ya, maaf Bu Miss. Narasumber kita pada pagi hari ini adalah Ibu Insinyur Miswarti MP. Beliau adalah salah satu peneliti muda yang berada di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian BPTP Bengkulu. Baiklah, kita menyapa narasumber kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Miswarti. Waalaikumsalam Pak Rahmat. Salam sejahtera buat kita semua. Saudara pendengar dan Sobat Tani sekalian dimanapun Anda berada, sebagaimana informasi yang kita dengar bahwa varietas unggul baru merupakan salah satu komponen teknologi yang memberikan kontribusi terbesar terhadap peningkatan tanaman padi. Ini kenapa? Baiklah, pada kesempatan ini mungkin kita tanya langsung kepada narasumber kita, kepada Ibu Miswarti, mungkin bisa menjelaskan. Silakan Ibu Miswarti. Baik Pak Rahmat, salah satu inovasi teknologi yang mampu meningkatkan produksi padi memang betul penggunaan varietas unggul baru yang berdaya hasil tinggi. Peningkatan produktivitas padi ini mampu meningkatkan hasil mencapai 56%, itu nasional. Sekarang ini peningkatan produksi padi di dunia didominasi oleh penggunaan varietas unggul baru. Nah, menurut Fagi bahwa penggunaan varietas unggul baru ini diiringi dengan penggunaan pupuk berimbang ditambah dengan penggunaan air irigasi yang secara intermittent mampu meningkatkan produksi mencapai 75%. Begitu Pak Rahmat. Nah, ini menarik ya Ibu Miswarti. Sebagaimana kita ketahui bahwa varietas unggul baru dapat meningkatkan produktivitas tanaman padi. Nah, untuk lahan pertanaman Bu Miswarti kan ini bermacam-macam ya. Ada lahan kering dan lahan basah ya. Mungkin bisa Ibu Miswarti menjelaskan tentang varietas-varietas yang cocok untuk lahan-lahan tersebut. Silakan Bu Miswarti. Iya, betul Pak Rahmat. Kalau dulu penamaan varietas padi itu kita kenal dengan varietas unggul lama ya, seperti Kalimas, Kali Cigelis, Ciherang. Nah, sekarang ini semenjak tahun 2008 pemerintah nama-nama varietas lama yang tadi memang dia unggul tapi lama gitu diganti dengan nama-nama varietas Inpari, Inpago, Hipa sama Inpara gitu. Kenapa diganti dengan nama-nama ini? Karena nama-nama varietas yang lama tersebut itu adalah penggunaannya dengan nama-nama sungai. Nama-nama sungai di Indonesia sudah habis mungkin ya. Jadi digantilah dengan nama-nama Inpargo, Inpari, Inpara. Nah, itu sesuai dengan agroekosistem lahan. Misal untuk padi rawa itu namanya Inpara. Untuk padi gogo atau padi ladang namanya Inpago. Untuk namanya padi hibrida namanya Hipa. Kemudian untuk padi irigasi sendiri itu Inbrida padi sawah irigasi gitu Pak Rahmat. Jadi beda dengan nama dulu dengan sekarang gitu. Baik Bu Mis, tadi sudah Ibu Mis jelaskan ya jenis-jenis varietasnya. Mungkin Bu Mis bisa berikan contoh untuk masing-masing tersebut. Silakan Bu Miswarti. Baik Pak Rahmat. Untuk Hipa itu tadi saya sudah sebutkan bahwa Hipa itu adalah padi hibrida. Padi hibrida itu sekarang itu udah mencapai 9 varietas. Jadi ada Hipa 1, Hipa 2, Hipa 3 dan sampai 19. Nah, kalau untuk Inpari itu udah 54 Inpari. Nah, ada Inpari 1, Inpari 2. Nah, juga sekarang selain di ujungnya tadi ada penambahan misalnya Inpari 41 Tadah Hujan Agritan gitu. Nah, untuk Inpara ada 11, Inpara 1, Inpara 2, ada Inpara 9 Agritan. Nah, untuk Bapak-bapak Ibu ketahui sendiri
di dalam mengenalkan padi-padi ini Bapak-Bapak harus kenal di ujung namanya ya, jangan kenal inpari, karena kadang-kadang di suatu daerah inpari 1 cocok, inpari 2 nggak cocok, jadi jangan disamakan, oh saya nggak cocok pakai inpari. Sebenarnya inpari itu tadi kan saya sebutkan sampai 55. Nah kalau nggak cocok yang inpari 1 bisa menggunakan inpari yang lain, karena itu karakteristiknya berbeda-beda, jangan disamaratakan. Begitu Pak Rahmat. Ya, jadi ini sudah banyak sekali ya Bu Mis ya varietas unggul baru yang dihasilkan. Namun ini menjadi permasalahan ya, mungkin kita lihat di lapangan itu banyak petani masih menggunakan varietas unggul yang lama seperti R64, Ciherang. Nah ini menjadi permasalahan di Bu Mis. Mungkin Bu Miswarti bisa menjelaskan. Silakan Bu Mis. Betul Pak Rahmat, di lapangan memang banyak yang kita jumpai masih menggunakan varietas misalnya inpari 64 tadi. Sebenarnya kendala yang dihadapi di dalam pengenalan di PUB ini disebabkan oleh sistem pendistribusian padi ini cukup panjang. Kemudian keterbatasan informasi daripada petani itu sendiri, kemudian stok benih yang tersedia cukup mungkin terbatas Pak Rahmat. Kadang-kadang kita mesan di balai besar atau ke BPTP mau varietas inpari 35 misalnya, kadang-kadang stok kita nggak ada. Itu yang menyebabkan beberapa menjadi kendala di dalam pengenalan pengenalan padi tadi gitu. Betul. Selain itu petani biasanya di dalam menanam padi itu dia biasa udah nanam padi ini menggunakan padi sebelumnya, diseleksi tanam padi sebelumnya. Kemudian juga petani mengenal padi-padi ini hanya melalui PPL, kemudian melalui juga kios-kios Saprodi. Nah itu memang di kios-kios itu memang masih terbatas di dalam informasi, di dalam pengenalan PUB ini. Begitu Pak Rahmat. Nah ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir ya Bu Mis. Bagaimana cara untuk mendapatkan varietas unggul baru tersebut? Ya, bisa. Silakan. Baik, Rahmat. Nah, BPTP Bengkulu melalui UPBS kita salah satu UPBS itu tujuannya adalah untuk mengenalkan varietas baru tadi Pak Rahmat. Jadi varietas baru yang ada di Badan Litbang kita pesan, yang kita kerjasamakan ke kelompok tani di dalam penangkaran. Salah satu tujuannya itu untuk mengenalkan varietas unggul baru tersebut. Nah, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin menanam varietas unggul baru tersebut bisa memesan ke BPTP Bengkulu dengan alamat Jalan Irian, kilometer 6,5 atau juga melalui 0736 230 30 atau bisa juga melalui Balai Besar Penelitian Padi langsung dengan nomor telepon 0260520157. Kita siap membantu bapak-bapak, ibu-ibu di dalam mengenalkan atau menyambungkan untuk penghubung di dalam pengenalan PUB ini Pak Rahmat. Begitu Pak Rahmat. Terima kasih Bu Miswarti. Ya sama-sama Pak Rahmat. Sobat Tani dan rekan-rekan sekalian dimanapun Anda berada, mungkin demikian episode kita podcast Pojok Mesra BPTP Bengkulu. Saya sebagai pemandu acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Sampai jumpa dengan episode podcast berikutnya.